Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia pertemuan kedua bersama Bu Retno. Nah, sebelum belajar, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Kalau pertemuan pertama kemarin, Bu Retno menjelaskan tentang pengertian berita, pengertian teks berita, dan ciri-ciri teks berita. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis teks berita dan unsur-unsur teks berita. Anak-anak, jangan lupa kalian nanti untuk mengisi daftar hadir pada hari ini, silahkan mengomentari di kolom komentar akun YouTube-nya Bu Retno ya. Nah, jenis-jenis teks berita. Ada 5 jenis teks berita. Yang pertama ada berita langsung atau straight news. Yang kedua ada berita mendalam atau deep news. Yang ketiga ada berita penyelidikan atau investigation news. Yang keempat ada berita interpretasi atau interpretative news. Yang kelima atau terakhir ada berita opini atau opinion news. Berita menjelaskan pertama, yakni ada berita langsung atau straight news. Berita langsung ini ditulis secara lugas, ringkas, aktual, dan menarik. Nah, berita langsung ini berita yang umumnya kalian lihat sehari-hari ya. Yang kedua itu berita mendalam atau deep news, itu mengangkat sebuah berita dengan mendalam. Nah, ini biasanya mengangkat sebuah kasus dan dibahas secara mendalam. Ini contohnya bisa berita-berita yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 atau berita yang berkaitan dengan corona, itu ya, dibahas secara mendalam. Yang ketiga, ada berita penyelidikan atau investigation news, itu berita berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Yang keempat, ada berita interpretasi. Interpretasi ini berdasarkan perkembangan dari straight news dengan menambah beberapa informasi. Jadi menambah beberapa informasi lebih lengkap ya. Ini berita interpretasi. Yang terakhir ada berita opini atau opinion news, itu laporan pandangan seseorang terhadap informasi penting. Jadi di sini biasanya mengangkat seorang tokoh ya untuk dijadikan sebuah berita. Nah, ini biasanya di televisi juga banyak ini ya berita opini ini. Nah, itu tadi jenis berita ya, ada 5. Bu Retno lanjutkan, Bu Retno akan menjelaskan unsur-unsur teks berita, adiksimba. Nah, sebelum masuk ke unsur-unsur teks berita, Bu Retno jelaskan sebentar mengenai bagian ini ya. Jadi, sebuah berita dalam naskahnya atau teks berita yang utuh, dalam teks berita yang utuh itu kan panjang ya, terdiri dari beberapa paragraf-paragraf kalau kalian cermati di koran atau di internet itu. Nah, berita yang terdiri dari beberapa paragraf itu bisa diringkas, ya, ringkasan teks berita. Ringkasan atau meringkas teks berita itu caranya kita harus mengetahui unsur-unsur teks berita dulu. Anak-anak, unsur-unsur teks berita itu apa saja? Nah, ini adiksimba. Unsur-unsur teks berita itu adiksimba. Apa itu adiksimba? A. Apa? Di mana? K. Ini kapan? Siapa? M-nya ini mengapa? Dan itu bagaimana. Jadi ini sama halnya 5W1H, tapi dalam bahasa Indonesia kita punya istilah sendiri yakni adiksimba. Nah, kalau kalian sudah mengetahui keenam unsur ini, kalian bisa meringkas isi berita itu menjadi lebih padat atau lebih ringkas. Nah, dari ringkasan teks berita ini nanti kalian akhirnya bisa membuat simpulan berita atau menyimpulkan isi berita, gitu ya. Nah, unsur-unsur berita itu tadi kan ada 6 ya, Adik Simba. Nah, apa? Apa di sini untuk menjawab pertanyaan apa, kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Jadi misalnya apa peristiwa yang sedang terjadi? Nah, kalian bisa menjelaskan sendiri. Peristiwa yang sedang terjadi ialah misalnya
Kebakaran terjadi di pusat kota pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, itu contoh. Yang kedua, di mana? Berita berisi deskripsi lengkap tempat kejadian. Di mana peristiwa itu terjadi atau di mana kebakaran itu terjadi? Nah, jawabannya kebakaran terjadi di pusat kota. Yang ketiga, kapan? Berita menyebut waktu kejadian peristiwa. Kapan peristiwa itu terjadi atau kapan kebakaran itu terjadi? Nah, jawabannya nanti kebakaran terjadi pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Yang keempat, ini ada siapa. Siapa ini memuat keterangan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. Bisa saja kalian membuat pertanyaan siapa? Siapa korban dalam peristiwa kebakaran itu? Atau siapa pemilik gedung yang kebakaran itu? Nah, itu ya. Yang kelima ada mengapa. Mengapa ini memuat alasan, sebab, atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Bu Retno beri contoh, mengapa kebakaran itu bisa terjadi di pusat keramaian kota? Nah, nanti jawabannya itu ada alasannya, ada sebab-sebabnya. Begitu ya. Dan yang terakhir ada bagaimana. Bagaimana kebakaran itu bisa terjadi? Nah, itu nanti jawabannya itu berita menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat dari peristiwa tersebut dijelaskan secara singkat di sini. Dijelaskan secara runtut di bagian ini bagaimana. Nah, maksudnya unsur-unsur berita adik Simba. Bu, ini termasuk kata tanya. Iya benar anak-anak, unsur-unsur berita ini ada 6. Ini semua termasuk kata tanya. Nah, kalian bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan keenam kata tanya ini pada berita yang sudah kalian cari atau yang sudah kalian baca. Kemudian kalian bisa menemukan jawabannya di dalam teks berita itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai unsur-unsur teks berita ya, ada adik Simba. Sekarang kalian analisislah unsur-unsur teks berita ya, adik Simba apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana pada berita yang sudah kalian baca pada hari Kamis kemarin. Kemudian isi tautan Google Form yang terdapat di grup WA. Jadi silahkan kalian membaca kembali teks berita yang sudah kalian baca pada hari Kamis, kemudian kalian buat pertanyaan dengan menggunakan 6 kata tanya adik Simba itu tadi beserta jawabannya. Bu, jawabannya ada di mana? Jawabannya silahkan kalian baca sendiri di isi berita yang sudah kalian cari. Itu ya. Anak-anak silahkan kalau kalian belum jelas bisa bertanya ke Bu Retno lewat grup WA ya, supaya teman-teman kalian juga mengerti. Cukup sekian penjelasan dari Bu Retno pada pertemuan kedua hari ini. Apabila ada pertanyaan, Bu Retno tunggu. Ingat, malu bertanya sesat di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.